Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemarin tanggal 24 Oktober 2024, Bapak Presiden kita yang ke-8 dan Wakil Presiden kita yang ke-14, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, resmi dilantik oleh Ketua MPR. Jadi hari ini adalah hari pertama kerja dari Kabinet Bapak Prabowo Subianto. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu proses pemilihan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diwarnai oleh banyak kericuhan, oleh banyak persoalan. Dan tahukah kita bahwa semuanya itu merupakan satu proses yang diizinkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dengan kata lain, terpilihnya Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden RI yang ke-8 dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-14 itu tidak lepas dari kehendak Tuhan kita, Allah kita yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal 10 ayat ke-29, dikatakan di sana bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini di luar kehendak Bapa, di luar kehendak Allah. Jadi terpilihnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden kita yang ke-8 itu adalah atas kehendak Allah kita. Itu adalah atas izin dari firman Tuhan dari Allah kita yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur bahwa persoalan-persoalan yang menghambat untuk kelancaran pelantikan Bapak Prabowo Subianto itu bisa diatasi. Dan itu semua atas rencana Tuhan. Karena tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kalau tidak tanpa pengetahuan Tuhan. Bahkan sehelai rambut kita pun jatuh, itu semua atas seizin Tuhan. Itu semua atas pengetahuan Tuhan. Nah, jadi saya pribadi mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah dilantik menjadi Presiden RI ke-8 dan Wakil Presiden RI yang ke-14. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yang dengan dedikasinya, dengan kerja kerasnya, dengan banyak sekali
pekerjaan yang terbaik buat bangsa ini selama 10 tahun memimpin Indonesia, selama 10 tahun menjadi Presiden Negara Republik Indonesia. Sudah banyak kemajuan yang kita alami di bangsa ini. Kiranya Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh keluarga diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan hikmat, kebijaksanaan. Karena saya yakin walaupun Bapak Presiden Joko Widodo kini sudah menjadi warga biasa, tapi sumbangsi dari pemikiran-pemikirannya, ide-idenya masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Jadi selamat kembali ke Solo Bapak Joko Widodo, semoga tetap sehat, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah bekerja hari ini di hari pertama kerjanya, saya punya satu permintaan khusus kepada Bapak Prabowo Subianto untuk memperhatikan kebebasan dalam memeluk agama, ya, seperti yang dituliskan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara itu menjamin kebebasan dalam beribadah, kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi yang terjadi, Bapak Presiden Prabowo, bahwa di bangsa kita ini selalu terjadi satu gangguan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok iblis berwujud manusia dalam mengganggu ibadah-ibadah orang-orang, terutama orang-orang Kristen, ya. Iblis-iblis ini serasa terbakar atau serasa kepanasan. Iblis-iblis ini selalu membuat ribut, selalu mengganggu, tidak pernah mengizinkan untuk orang-orang Kristen itu bisa beribadah dengan baik. Jadi untuk itu Bapak Prabowo Subianto, kiranya Bapak memikirkan hal ini, ya. Dalam 100 hari kerja pertama, salah satu hal yang perlu dibenahi adalah proses dalam kebebasan memeluk agama. Ini sangat-sangat miris. Bahkan di belakang-belakangan ini, di hari-hari belakangan ini, banyak kasus-kasus yang terjadi, persinggungan, perselisihan antara sama pemeluk agama yang dilakukan oleh oknum-oknum iblis yang berwujud manusia. Kiranya Bapak Prabowo Subianto bisa menjembatani supaya masalah ini cepat diselesaikan. Karena kalau masalah ini dibiarkan berlarut-larut, Bapak, maka bangsa ini bisa terpecah belah. Seperti yang terlihat di Timur Tengah sekarang, peperangan demi peperangan itu disebabkan oleh karena gesekan-gesekan agama. Jadi biarkan negara tampil, ya. Negara bisa tampil untuk memberikan kebebasan beribadah, kebebasan dalam berdoa, bahkan yang sangat mirisnya hanya untuk ibadah rumah tangga saja diganggu oleh orang-orang di sekitarnya, diganggu oleh iblis-iblis yang mengaku terganggu oleh karena doa saja itu bisa menyebabkan keributan. Jadi ini harapan saya terlebih kepada Presiden dan Wakil Presiden yang terbaru, kiranya Bapak bisa memperhatikan persoalan ini. Dan juga seperti yang tertulis dalam Lukas 22 ayat 26, bahwa Tuhan Yesus Kristus berkata bahwa pemimpin itu sebenarnya melayani. Dan saya yakin Bapak Prabowo adalah tipe orang yang senang melayani seperti Bapak Joko Widodo. Dan ini akan kami lihat untuk 5 tahun yang akan datang. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus memberkati kepemimpinan Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, sehingga negara ini menjadi negara yang hebat, negara yang ditakuti oleh dunia, disegani oleh dunia, negara yang berkedaulatan, negara yang bisa menjadi mercusuar dunia. Inilah harapan kami, Bapak. Inilah harapan anak-anak bangsa. Dan juga kepada saudara-saudara saya yang kemarin mungkin dalam Pilpres bulan April kemarin memiliki 2 pilihan, ya. Saya sadari bahwa dalam Pilpres 2024 ini suara umat Kristen itu terbagi 2.
yaitu satu kepada Pak Prabowo, satu kepada Pak Ganjar. Tapi mari setelah pelantikan Bapak Prabowo kemarin, saya menghimbau semua anak-anak Tuhan Yesus Kristus untuk bersatu mendukung kepemimpinan Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, karena semuanya itu adalah atas rencana Tuhan. Ya, seperti tertulis dalam Amsal 16 ayat 9 bahwa kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan juga terlantiknya Bapak Prabowo kemarin tanggal 24 Oktober 2024 itu semua atas ketentuan dari Allah kita di dalam nama Yesus Kristus. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, ya. Dalam kitab suci kita juga tertulis dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sana kita ini harus tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil-wakilnya Allah, karena Allah sendiri yang menetapkan pemerintahan ini, ya. Allah sendiri, itu Roma 13 ayat 1 sampai 2. Kita percaya Yesus Kristus yang adalah Allah kita, Allah pencipta semesta alam dan segala isinya, dialah yang menetapkan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden RI ke-8 dan Wakil Presiden RI yang ke-14. Dan juga dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai ke-2 dikatakan barang siapa yang menentang pemerintah atau melawan pemerintah itu mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi mari kita semua segenap rakyat Indonesia yang memilih Bapak Prabowo ataupun tidak yang memilih Bapak Prabowo, kita bersatu supaya kita bisa mendukung kepemerintahan Bapak Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita mendoakan mereka. Ya, kita mendoakan mereka supaya Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka, kepada para pemimpin bangsa kita untuk menjalankan pemerintahan dengan seadil-adilnya, menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung kemakmuran rakyat, membuat kebijakan yang bisa mendukung kesejahteraan untuk rakyat. Cukuplah kita saling berpolemik, saling menjatuhkan, udah kita selesaikan semua itu, jangan kita lanjutkan lagi, supaya cita-cita bangsa ini untuk menjadi bangsa yang hebat, menjadi Indonesia emas itu bisa terwujud. Kalau kita semua dari yang paling tua dan sampai yang ke paling muda itu bersatu untuk mendukung program-program pemerintah. Kita tunduk kepada pemerintah karena itu firman Tuhan. Yesus Kristus sendiri sudah menyatakan kita harus tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah pilihan dari Allah. Siapapun presiden kita, siapapun wakil presiden kita, siapapun pemimpin-pemimpin kita, itu adalah atas ketetapan Allah sendiri. Jadi kita tidak usah melawan, karena ketika kita memberontak, kita melawan, maka kita sama saja dengan menentang keputusan Allah. Kita menentang keputusan yang maha kuasa, sang pencipta semesta alam. Jadi saudara akan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang ditetapkan oleh Allah itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena kita ini tidak bisa melawan ketetapan Allah, karena rencana Allah itu tidak akan pernah gagal, saudara. Rencana Allah itu akan selalu eksis, selalu terjadi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, kita tidak bisa melawan ketetapan Allah. Nah, itu dia. Jadi kami umat-umat Kristen berharap dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, maka negara Indonesia ini menjadi negara yang superpower, negara yang maju, negara yang hebat, negara yang ditakuti oleh dunia, disegani oleh dunia, dan terlebih menjadi negara yang berketuhanan seperti yang tertulis dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di mana negara ini bisa hadir sebagai pelindung kepada setiap rakyat Indonesia untuk memeluk agamanya, dan tidak ada lagi persekusi atas nama agama, tidak ada lagi keributan atas nama agama. Kita semua bersatu,
kita semua saling mendukung, kita semua saling menghargai. Toleransi antar umat beragama itu harus terjadi supaya Indonesia ini bisa maju. Jangan mau diadu domba oleh sekelompok iblis yang ingin negara ini hancur ya. Karena iblis tidak senang negara ini maju. Iblis tidak senang negara ini hebat. Karena kalau negara ini hebat, maka iblis akan kehilangan kesempatan untuk menghancurkan negara ini. Jadi inilah harapan saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-14. Dan juga saya mengucapkan selamat kepada para menteri yang telah dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto. Kiranya para menteri yang dipilih juga adalah menteri-menteri yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Menteri-menteri yang tidak memikirkan dirinya sendiri, kelompoknya, partainya, tetapi menteri yang memikirkan kesejahteraan rakyat. Mereka bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan luar biasa untuk kemakmuran bangsa Indonesia, supaya rakyat Indonesia ini lepas dari jerat kemiskinan, rakyat Indonesia ini lepas dari keterpurukan ya, karena Indonesia kita ini adalah Indonesia yang kaya, negara yang terkaya di dunia, tetapi sampai saat ini angka kemiskinan di Indonesia itu sangat besar. Karena apa? Karena memang terlalu banyak para pejabat yang terpilih itu hanya memikirkan perutnya sendiri, hanya memikirkan kelompok-kelompoknya saja. Tetapi saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maka Indonesia ini akan menjadi Indonesia emas seperti cita-cita beliau, dan Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang hebat seperti cita-cita pendiri bangsa kita, yaitu Soekarno-Hatta. Terima kasih saudara, mari kita sama-sama berdoa, kita mendukung pemerintahan yang baru ini, kita bisa sama-sama saling bekerja sama dengan pemerintah untuk mensukseskan Indonesia emas, mensukseskan Indonesia hebat, mensukseskan Indonesia maju, mensukseskan Indonesia yang berdaulat. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terberkatilah Bapak Prabowo, karena Bapak Prabowo adalah wakilnya Allah kita di dunia ini. Haleluya. Amin.